Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan hasil wawancara kelompok kami dengan penghuni lapas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penghuni lapas. Penghuni lapas adalah lembaga pemasyarakatan atau istilah lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut juga disebut dengan penjara. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau napi atau warga binaan pemasyarakatan WBP, bisa juga yang statusnya masih tahanan. Maksudnya, orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan persalahan atau tidak oleh hakim pegawai negara sipil yang menangani pembinaan. Narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Selanjutnya adalah narasumber. Narasumber yang kita temui kali ini merupakan salah satu penghuni lapas yang berada di daerah Jakarta Timur, yaitu seorang laki-laki berumur 22 tahun. Ia mengkonsumsi obat-obatan pada saat usia memasuki masa remaja, dikarenakan hubungan orang tuanya, terutama orang tuanya yang broken home di mana ibunya menikah kembali dengan laki-laki lain. Adapun latar belakang narasumber adalah nama, JW atau inisial JW, jenis kelamin, laki-laki, pendidikan terakhir, SMK, usia 22 tahun, alamat, Kramat Jati, Jakarta Timur. JW merupakan inisial dari narasumber yang kami wawancarai atau observasi demi kenyamanan dan kerahasiaan klien, maka kami memakai inisial JW. JW merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, yang dimana kondisi keluarganya tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera, karena sering terjadi keributan serta perselisihan antara orang tuanya yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Ibu JW menikah lagi sehingga ia mempunyai ayah tiri, maka jarang berkomunikasi dan sering terjadi salah paham, sehingga JW tidak betah berada di lingkungan keluarga, dan JW lebih memilih menginap dan berkumpul bersama kawan-kawannya. Karena pada saat itu JW bisa dikatakan usia remaja, di mana hal tersebut adalah hal yang paling mudah dipengaruhi oleh teman sebaya, termasuk dalam penggunaan obat-obatan, hingga pada akhirnya JW terjerumus dalam obat-obatan tersebut. Karena menurutnya, ketika mengkonsumsi obat-obatan, ia merasa tenang dan tidak selalu dipusingkan oleh permasalahan keluarganya. Faktor yang menyebabkan JW mengkonsumsi obat-obatan dikarenakan hubungan di dalam keluarga JW yang tidak begitu baik, terutama dengan ayah tirinya. Hingga pada suatu waktu, JW ditangkap di tempat tongkrongan bersama teman-temannya dan ditemukan barang bukti yaitu sejumlah beberapa obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh JW dan teman-temannya. Singkat cerita, JW dan teman-temannya terbukti mengkonsumsi obat-obatan dan dimasukkan ke dalam lapas. Selanjutnya adalah hasil wawancara. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh kelompok kami menemukan beberapa penyebab dan penyesalan dari klien. Penyebabnya yaitu klien merasa sudah benar-benar dipusingkan oleh permasalahan keluarganya dan ingin mencari jalan keluar, hingga pada akhirnya klien dipengaruhi oleh teman-teman tongkrongannya untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang dimana klien merasa itu dapat membuatnya lega dan tidak memikirkan permasalahannya lagi. Lalu ketika tertangkap oleh petugas hingga dimasukkan ke dalam sel tahanan, klien baru merasakan penyesalan dan berpikir tindakan yang ia lakukan ini adalah hal yang bodoh karena merugikan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya adalah permasalahan yang sering muncul. Untuk penghuni lapas, masalah yang sering muncul adalah masalah di mana antara napi satu dengan napi lainnya itu suka ribut di dalam lapas karena lapas yang sudah penuh dan sudah over kapasitas. Karena kapasitas yang disediakan oleh pihak lapas hanya 1.000 orang, meributkan masalah seperti rebutan toilet, rebutan makan, dan juga rebutan tempat untuk beristirahat. Dan napi di dalam lapas ada yang merasa sedih, putus asa, menyalahkan dirinya sendiri, cemas, dan depresi. Resiko depresi pada penghuni lapas beresiko lebih tinggi karena mereka berpikir bahwa mereka masuk ke dalam lapas ini karena salah dirinya sendiri, seperti yang diungkap oleh narasumber kami. Awalnya ia hanya ingin mencoba-coba saja karena terpengaruh oleh teman-temannya, tetapi ternyata ia kecanduan dengan obat-obatan terlarang itu. Penghuni di lapas ini kebanyakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja.
Dan ada juga yang pengedar, ada juga yang mengkonsumsinya. Bagi yang mengedarkan, ia hanya tergiur dengan uang yang dijanjikan setelah mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Pada umumnya, seseorang yang kecanduan dan mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang akan melakukan rehabilitasi yang dimana ia akan melakukan pengobatan secara rutin dan harus didampingi dengan konselor atau yang ahlinya. Dilakukannya rehabilitasi ini supaya subjek bisa terlepas dari kecanduannya terhadap obat-obatan yang selama ini ia konsumsi. Seorang pecandu narkotika atau obat-obatan juga perlu merubah lifestyle-nya menjadi lebih sehat dan lebih pandai dalam bergaul, karena pergaulan yang negatif akan membuat kita terbawa ke dalam hal yang negatif pula. Dan selalu tanamkan rasa keagamaan, dan perlu ditanamkannya bahwa penyalahgunaan obat-obatan ini tidak baik dan haram. Slide selanjutnya yaitu potensi yang dapat dikembangkan. Potensi diri pada penghuni lapas ini adalah lebih kepada menguatkan dirinya sendiri untuk bisa dapat berubah ke hal yang lebih baik atau lebih positif, dan mengatur pola hidup yang sehat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya ada cara penanganan konseling. Cara penanganan terhadap permasalahan klien dapat dilakukan secara berkala dan secara terus, karena diperlukannya pemantauan untuk melihat perubahannya secara langsung. Proses rehabilitasi yang klien lakukan tidak sebentar dan memerlukan waktu untuk klien bisa terbebas dari kecanduan obat-obatan atau narkotika. Dan klien perlu sabar dan ikhtiar untuk dapat memulihkan kembali dirinya. Selanjutnya ada layanan bimbingan yang tepat. Layanan bimbingan dan konseling yang tepat dalam hal ini ialah layanan konseling individu dan layanan informasi. Layanan konseling individu merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap seorang klien. Klien yang dimaksud dalam hal ini ialah klien penghuni lapas. Dalam layanan ini, klien akan dibantu untuk mengenal dirinya agar tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Selanjutnya ada layanan informasi. Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman dari konselor kepada klien untuk memberikan pemahaman tentang narkotika atau obat-obatan yang berbahaya untuk dikonsumsi secara berlebihan.